Halo guys, balik lagi di Cerita Horor. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu negara yang terkenal banget, bukan cuma karena budayanya, tapi juga kisah mistisnya, Jepang. Kalau dengar kata Jepang, lo langsung kepikiran apa, Ren? Hehehe, biasanya sih yang langsung muncul di kepala itu Sakura, terus Tokyo yang penuh lampu neon, sama kuil-kuil kuno yang indah banget di pegunungan. Tapi ternyata Jepang juga punya sisi gelap yang bikin merinding. Yap, dan sisi gelapnya ini nggak main-main. Jepang tuh salah satu negara dengan cerita horor terbanyak di dunia. Tapi yang bikin beda, horor di Jepang biasanya nyambung sama sejarah, budaya, bahkan kepercayaan masyarakatnya. Betul, dalam ajaran Shinto dipercaya kalau setiap benda punya roh atau kami. Bahkan batu, pohon, sungai, sampai bangunan tua. Sedangkan di ajaran Buddha ada kepercayaan tentang siklus hidup, kematian, sama reinkarnasi. Jadi nggak heran kalau orang Jepang itu deket banget sama hal-hal gaib. Makanya, banyak banget tempat yang dianggap angker. Biasanya, tempat-tempat itu punya latar belakang tragis. Bisa karena pengkhianatan zaman samurai, perang besar, bencana alam, sampai kisah cinta yang penuh dendam. Dan dari situ lahir sosok yang kita kenal sebagai Onryo. Itu loh, roh penasaran. Biasanya digambarin sebagai perempuan berambut panjang, pakai kimono putih, muka pucat, serem banget. Mereka ini bukan sekedar hantu, tapi simbol dari tragedi yang belum selesai. Yang lagi bikin merinding, banyak dari tempat angker itu benar-benar nyata dan bisa kita kunjungin. Misalnya hutan Aokigahara di kaki Gunung Fuji. Orang-orang nyebutnya hutan bunuh diri karena udah lama terkenal sebagai tempat orang mengakhiri hidup. Aku pernah baca, katanya energi yang tertinggal di sana masih bisa kerasa sama pengunjung. Bukan cuma itu, ada juga Kastil Himeji dengan sumur Okiku yang melegenda, jembatan Oiran Buchi yang penuh tragedi, sampai hotel mewah di Okinawa yang terbengkalai sebelum sempat beroperasi. Semua punya kisah masing-masing. Dan jangan lupa, ada juga terowongan Inunaki. Nah ini serem banget, soalnya katanya terhubung ke desa misterius yang bahkan nggak ada di peta resmi Jepang. Pokoknya cerita-cerita horor Jepang tuh kuat banget, karena mereka bukan sekedar menampilkan hantu, tapi juga bawa kita balik ke akar sejarah dan luka masa lalu yang belum tuntas. Setuju. Nah buat episode kali ini kita bakal mulai dari salah satu tempat paling terkenal, paling sunyi, dan paling menakutkan di Jepang. Sebuah hutan lebat di kaki Gunung Fuji di mana katanya kompas aja bisa kacau. Dan keheningan di dalamnya sering dianggap sebagai tanda kehadiran dunia lain. Namanya Aokigahara. Oke guys, kita masuk ke segmen utama hari ini. Kalau ngomongin tempat paling ikonik di Jepang yang horornya udah mendunia, satu nama langsung muncul. Aokigahara, hutan sunyi di kaki Gunung Fuji. Iya, dari luar sih kelihatannya indah banget ya. Rimbun, ijo, kayak selimut alami buat Gunung Fuji. Tapi begitu lo tahu reputasinya, langsung merinding. Orang Jepang nyebutnya Jukai atau lautan pohon. Tapi dunia lebih kenal sebagai hutan bunuh diri. Nama yang beras banget ya. Tapi ada alasan kenapa hutan ini punya julukan itu. Pertama, sejarah dan kondisi alamnya sendiri unik. Jadi tanah Aokigahara itu terbentuk dari lava yang membeku gara-gara letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu. Makanya jalannya nggak rata, akar-akar pohon melilit di permukaan tanah. Dan medan magnetnya nggak stabil. Kompas bisa kacau, gampang banget bikin orang nyasar. Dan sejak dulu, masyarakat Jepang nganggap hutan ini punya aura mistis. Ada cerita rakyat yang bilang Aokigahara jadi tempat roh-roh tersesat. Bahkan ada kisah kuno soal ubah sute, tradisi meninggalkan orang tua yang udah renta di hutan buat mati sendirian. Meski masih diperdebatkan benar atau enggaknya, tapi cerita itu udah cukup bikin kesan hutan ini makin kelam. Terus yang bikin nama Aokigahara makin terkenal itu munculnya novel Kuroi Jukai karya Seiichi Matsumoto tahun 60-an. Di situ tokoh utamanya milih mengakhiri hidup di hutan ini. Dari sana, entah kenapa Aokigahara jadi magnet orang-orang yang punya niat serupa. Dan sampai sekarang, tiap tahun selalu ada pencarian jasad di dalam hutan itu. Pemerintah Jepang sendiri jarang ngumumin angka pastinya, biar nggak makin menarik orang datang dengan niat yang sama. Tapi bayangin aja, lo jalan di antara pepohonan sunyi, terus nemu tenda kosong, sepatu yang ditinggal gitu aja, atau pita plastik diikat ke pohon sebagai penanda jalan. Kebayang nggak auranya kayak gimana?
Asli, ngebayangin aja udah bikin dingin. Karena di dalam hutan itu benar-benar sunyi. Hampir nggak ada suara burung. Sinar matahari pun susah masuk karena pohonnya rapat banget. Itu sebabnya banyak yang ngalamin fenomena aneh. Ada yang ngerasa diikutin, ada yang dengar langkah kaki samar, bahkan bisikan. Beberapa orang juga ngaku sempat lihat sosok putih melintas di antara pohon. Itu masuk ke konsep Yurei, roh penasaran khas Jepang. Biasanya digambarin berwajah pucat, rambut panjang terurai, pakai baju putih. Dan menurut kepercayaan lokal, orang yang mati dengan putus asa atau penuh kemarahan, rohnya bisa terjebak jadi Yurei. Jadi bisa kebayang ya, kenapa Aokigahara dianggap penuh sama mereka. Makanya di pintu masuk hutan ada banyak papan peringatan. Isinya pesan-pesan nyentuh kayak hidup adalah hadiah berharga dari orang tua Anda. Atau pikirkan keluarga Anda, jangan menghadapi masalah sendirian. Bahkan ada nomor telepon layanan darurat yang dipajang jelas. Tapi tetap aja, Aokigahara nggak pernah sepi. Ada yang datang buat sekedar uji nyali, ada juga yang benar-benar datang dengan niat kelam. Dan ini yang bikin dilema. Karena di satu sisi, hutan ini udah jadi bagian dari budaya populer. Ada film The Forest tahun 2016, dokumenter sampai vlog turis. Tapi di sisi lain, buat masyarakat Jepang sendiri, Aokigahara itu simbol dari masalah serius, kesepian, tekanan hidup, dan isu kesehatan mental yang sering dianggap tabu. Jadi bisa dibilang, Aokigahara bukan sekedar hutan. Dia itu semacam cermin yang nunjukin sisi paling gelap dari kehidupan modern Jepang. Keheningannya bukan cuma fisik, tapi juga psikologis. Dan itulah kenapa banyak orang percaya batas antara dunia nyata dan dunia gaib di sana tipis banget. Entah lo percaya atau enggak sama cerita mistisnya. Satu hal yang jelas, jalan di Aokigahara itu kayak jalan di antara ingatan tragedi. Setiap pohon, setiap jalur, seolah menyimpan cerita orang-orang yang gak pernah keluar lagi. Dan setelah hutan kelam ini, perjalanan kita bakal lanjut ke sebuah tempat lain yang gak kalah legendaris. Sebuah kastil indah, megah di siang hari, tapi menyimpan tragedi seorang wanita yang dikhianati. Semua itu berpusat pada sebuah sumur tua yang sampai sekarang dikenal dengan nama Sumur Okiku di Kastil Himeji. Siap-siap ya guys, ceritanya bakal makin dalam, makin tragis, dan pastinya makin meneramkan. Kalau tadi kita ngomongin Aokigahara sebagai hutan paling angker di Jepang, sekarang kita geser ke sebuah bangunan megah. Cantik banget di siang hari, putih bersih, sampai dijuluki Istana Bangau Putih. Tapi jangan salah, di balik keindahannya, ada kisah tragis yang bikin merinding. Kastil Himeji. Iya, Kastil Himeji ini berdiri megah di prefektur Hyogo. Dari luar bener-bener anggun, sampai jadi situs warisan dunia UNESCO. Tapi, yang bikin banyak orang penasaran adalah legenda horor di dalamnya. Kisah Sumur Okiku. Nah, sejarah singkatnya dulu. Kastil Himeji dibangun pertama kali abad ke-14. Terus diperluas lagi di awal abad ke-17. Hebatnya, kastil ini selamat dari perang besar maupun bencana. Makanya sampai sekarang masih utuh banget. Tapi, di balik tembok indah itu, tersimpan tragedi kelam seorang pelayan bernama Okiku. Okiku digambarin sebagai pelayan yang cantik, jujur, dan setia. Sayangnya, ia bekerja di bawah pengawasan seorang samurai bernama Aoyama Tesan. Dan Aoyama ini punya niat busuk. Dia maksa Okiku jadi kekasihnya, tapi ditolak. Karena sakit hati, Aoyama menjebak Okiku. Aoyama pura-pura bilang kalau Okiku kehilangan salah satu dari 10 piring pusaka keluarga. Padahal sebenarnya, piring itu sengaja dia sembunyiin. Okiku panik. Dia cari ke seluruh penjuru istana. Tapi jelas aja, piring ke-10 itu nggak pernah ketemu. Dan akhirnya tuduhan itu jadi alasan buat Aoyama menghukum Okiku. Dia disiksa, dipukuli lalu dibunuh dengan kejam. Tubuhnya dibuang ke dalam sebuah sumur di kompleks kastil. Sejak saat itu, cerita mistis mulai muncul. Orang-orang sering dengar suara perempuan merintih dari dalam sumur. Bahkan ada yang bilang, tiap malam kedengaran suara pelan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
lalu diakhiri dengan jeritan panjang karena piring ke-10 itu nggak pernah ditemukan. Itu yang bikin legenda ini dikenal sebagai Bancho Sareyasiki atau kisah 9 piring. Dan sampai sekarang, orang percaya arwah Okiku masih terjebak di sana. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kisah ini bukan cuma horor. Ini juga cerminan realita kelam zaman feodal Jepang. Perempuan nggak punya banyak pilihan. Penolakan Okiku dianggap melawan kehendak samurai, dan itu jadi akhir hidupnya. Jeritan Okiku sampai hari ini kayak simbol ketidakadilan yang nggak pernah selesai. Dan yang bikin makin merinding, sumurnya masih ada sampai sekarang. Namanya Okikus Well. Letaknya di halaman kastil, ditutup pagar kayu. Turis bisa lihat ke dalam, tapi yang kelihatan cuma kegelapan. Banyak yang bilang, pas mendekat, hawa di sekitarnya tiba-tiba jadi dingin. Ada yang bahkan dengar suara lirih, kayak perempuan lagi menghitung. Beberapa penjaga kastil juga cerita hal-hal aneh. Katanya, area sumur itu lebih berat, apalagi kalau malam bulan purnama. Kadang muncul bayangan wanita berambut panjang melintas di halaman kastil. Legenda Okiku udah jadi bagian penting budaya Jepang. Kisahnya diangkat ke teater kabuki, bunraku, film, bahkan sampai drama modern. Dan kalau kita lihat hantu-hantu populer di film Jepang, kayak Ringu atau Ju-on, sebenarnya akarnya bisa ditelusuri balik ke kisah klasik kayak Okiku. Jadi, meskipun kastil Himeji tampak anggun di siang hari, bayangan Okiku tetap menghuni di sana. Sumur tua itu jadi pengingat bahwa di balik sejarah megah ada tradisi manusia yang gak pernah hilang. Dan mungkin, kalau suatu malam kamu berdiri di depan sumur itu, lalu terdengar suara lirih menghitung, ingatlah, itu bukan sekedar legenda. Itu jeritan seorang wanita dari masa lalu yang sampai sekarang masih mencari keadilan. Dan setelah kastil Himeji, perjalanan kita belum berhenti. Kita akan menuju ke sebuah jembatan tua, penuh kisah kelam. Ratusan nyawa gadis muda diyakini berakhir di bawahnya. Tempat itu dikenal dengan nama Oiran Buchi, Jembatan Gadis Penghibur. Hello guys, balik lagi di cerita horor. Kali ini kita akan bahas salah satu jembatan paling menyeramkan di Jepang. Namanya Oiran Buchi. Wah, dari namanya aja udah bikin penasaran ya. Kalau kastil Himeji identik sama kisah Okiku, nah Oiran Buchi ini punya cerita yang jauh lebih kelam. Tentang ratusan wanita yang dibunuh di satu tempat. Betul banget. Jadi, Oiran Buchi itu ada di prefektur Yamanashi, Jepang. Dari luar sih kelihatan kayak jembatan biasa, jembatan kayu melintang di atas jurang dengan pemandangan pegunungan yang indah. Tapi, kalau tahu kisah di baliknya, merinding banget. Nah, sebelum masuk ke tragedinya, kita harus tahu dulu siapa itu Oiran. Jadi, Oiran ini adalah wanita penghibur kelas tinggi di zaman Edo. Dari luar kelihatannya glamor, kimono indah, dananan mewah. Tapi sebenarnya hidup mereka penuh penderitaan. Ya, beda sama geisha yang lebih ke seni, kalau Oiran sering dipaksa melayani secara fisik juga. Banyak dari mereka dijual atau terjebak kontrak hutang sejak masih muda. Jadi bisa dibilang, mereka tuh korban dari sistem. Dan justru karena itulah tragedi di Oiran Buchi terasa makin kejam. Jadi ceritanya gini, di abad ke-16, daerah Yamanashi itu kaya tambang emas. Para penguasa lokal bawa banyak pekerja, bahkan samurai, dan tentu aja mereka juga datengin para Oiran buat menghibur. Tapi masalah muncul ketika tambang emas ditutup. Oiran yang tadinya berguna dianggap udah nggak ada manfaatnya lagi. Parahnya, mereka tahu terlalu banyak soal lokasi tambang dan rahasia emas. Jadi, solusi para penguasa saat itu benar-benar mengerikan. Ratusan Oiran digiring ke jembatan kayu itu dengan alasan palsu. Katanya mau dipindahin, dikasih tugas baru. Tapi, begitu semuanya sampai di tengah jembatan, tali penopang diputus. Bayangin aja, ratusan wanita langsung jatuh ke jurang berbatu di bawah. Nggak ada yang selamat. Gila. Dan sejak saat itu, jembatan itu dikenal dengan nama Oiran Buchi, yang artinya kira-kira jurang Oiran atau jembatan gadis penghibur. Nah, dari tragedi itu, wajar banget kalau banyak orang percaya arwah para Oiran masih bergentayangan di sana. Katanya, sering terdengar suara langkah kaki di atas papan kayu waktu malam, suara perempuan ketawa lirih, bahkan bisikan samar yang kayak manggil nama.
Ada juga yang lapor kalau berdiri terlalu lama di tengah jembatan, tiba-tiba kayak ada tangan tak terlihat yang dorong dari belakang. Seolah-olah arwah-arwah itu pingin orang lain ikut ngerasain nasib mereka, jatuh ke jurang. Yang bikin menarik, sebenarnya nggak ada catatan sejarah resmi tentang pembantaian Oiran Buci ini. Banyak sejarawan bilang mungkin ini folklore lokal yang diwariskan turun-temurun. Tapi meskipun begitu, cerita ini bertahan ratusan tahun. Bahkan nama Oiran Buci masih dipakai sampai sekarang, resmi jadi nama jembatannya. Itu nunjukin seberapa kuat kisah ini melekat di masyarakat Jepang. Buat sebagian orang, ini bukan sekedar cerita hantu, tapi juga simbol gimana perempuan di masa lalu sering banget diperlakukan nggak adil. Dan sekarang, Oiran Buci malah jadi objek wisata. Jembatannya udah diperbaiki, pemandangan sekitarnya indah banget, apalagi pas musim gugur. Tapi tetap aja, banyak yang bilang kalau berdiri di atas jembatan itu, ada hawa dingin tiba-tiba. Bahkan ada acara peringatan tiap tahun di sekitar sana buat mengenang para Oiran. Jadi selain serem, tempat ini juga punya sisi sejarah dan penghormatan. Kalau dipikir-pikir, horor Jepang tuh selalu punya pola ya. Tragedi, luka masa lalu, dan arwah yang gak tenang. Dari Aokigahara, Kastil Himeji, sampai Oiran Buci, semuanya berakar dari kisah nyata yang tragis. Dan perjalanan kita belum selesai, karena setelah jembatan penuh kisah kelam ini, kita bakal pindah ke Okinawa. Ada sebuah hotel mewah yang gak pernah selesai dibangun, katanya sejak awal udah dipenuhi kemalangan. Siap-siap guys, karena next kita akan bahas Nakagusuku Hotel, salah satu bangunan terbengkalai paling angker di Jepang. Kali ini, kita pindah ke Okinawa, tepatnya ke sebuah bangunan megah yang gagal jadi kenyataan. Dan malah jadi salah satu tempat paling angker di Jepang. Namanya Nakagusuku Hotel. Dari luar, hotel ini cuma kelihatan kayak bangunan beton terbengkalai. Dindingnya berlumut, jendela-jendela kosong, dan perlahan ditelan pepohonan. Tapi, begitu kita tahu ceritanya, ternyata jauh lebih mencekam. Cerita berawal di tahun 1970-an saat Okinawa lagi booming jadi destinasi wisata. Ada seorang pebisnis kaya yang punya ambisi gede. Bangun hotel mewah di atas bukit deket Nakagusuku Castle, situs bersejarah yang bahkan sekarang masuk warisan dunia UNESCO. Lokasinya strategis banget. Dari situ bisa kelihatan laut biru sama kastil tua. Rencananya, hotel ini lengkap. Ada kamar mewah, restoran, kolam renang, sampai area hiburan. Pokoknya hotel impian deh. Tapi sejak awal, banyak orang lokal udah ngasih peringatan. Mereka bilang tanah di sekitar kastil itu suci, dilindungi roh leluhur. Kalau diganggu, bisa celaka. Dan, ya kayak kebanyakan cerita horor Jepang, peringatan itu diabaikan. Proyek jalan terus. Tapi, nggak lama kejadian aneh mulai muncul. Perlahan, makin sering. Beberapa pekerja kecelakaan kerja aneh. Jatuh dari ketinggian padahal udah pakai alat pengaman. Ada juga yang tiba-tiba sakit parah tanpa penjelasan medis. Bahkan, rumor paling ngeri, sang pemilik proyek sendiri katanya mengalami gangguan mental setelah sering datang ke lokasi. Akhirnya, dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kebetulan atau kutukan, itu yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Tapi akibat semua itu, pembangunan akhirnya dihentikan. Hotel yang tadinya mau jadi simbol kemewahan justru berhenti setengah jalan. Bayangin, sekarang bangunannya kayak labirin beton terbuka. Tangga spiral, lorong panjang, kamar-kamar kosong penuh grafiti. Semua ditelan tumbuhan liar. Dari jauh, malah mirip reruntuhan perang. Nah, sejak saat itu, Nakagusuku Hotel dapat reputasi angker. Banyak orang percaya arwah pekerja yang meninggal masih gentayangan di sana. Cerita mistis pun bermunculan. Ada yang bilang sering dengar suara langkah kaki di lorong kosong, bahkan suara palu, seolah-olah proyek masih jalan, tapi di dunia lain. Ada juga yang ngaku lihat sosok pria pucat pakai baju pekerja konstruksi, berdiri diam di sudut ruangan terus hilang. Dan kadang, penampakan perempuan berbaju putih muncul di lantai atas. Yang paling sering, orang ngerasa kayak ada tekanan di dada begitu masuk ke dalam.
udara di dalam hotel jauh lebih dingin dari luar. Padahal Okinawa terkenal panas. Lebih ekstrim lagi, ada yang katanya pulang dengan kondisi mental terganggu setelah terlalu lama di dalam. Ini makin menguatkan rumor soal pemilik hotel yang juga hilang akal gara-gara lokasi itu. Nggak heran kalau akhirnya Nakagusuku Hotel jadi urban legend di Okinawa. Banyak remaja nekat masuk buat uji nyali, apalagi malam hari. Pemerintah setempat sih udah larang masuk karena bangunannya rapuh dan bahaya. Tapi ya larangan itu malah bikin makin banyak orang penasaran. Yang menarik, ini contoh horor modern. Kalau tempat lain biasanya terkait samurai, perang, atau kisah klasik, Nakagusuku Hotel lahir dari ambisi manusia yang terlalu besar dan mungkin kurang menghormati tradisi lokal. Benar banget. Seakan-akan bangunan ini jadi simbol bahwa uang dan ambisi nggak selalu bisa ngalahin hal-hal yang nggak kelihatan. Dan sekarang, hotel itu berdiri bisu. Dari luar cuma bangunan beton kosong, tapi buat yang tahu ceritanya, Nakagusuku Hotel adalah monumen kutukan. Perjalanan kita juga belum selesai. Karena dari Okinawa, kita akan ke salah satu terowongan paling menyeramkan di Jepang. Tempat yang dikaitkan sama pembunuhan, kecelakaan, bahkan desa misterius yang nggak ada di peta resmi. Abis ini, kita bakal bahas Inunaki Tunnel. Jadi siap-siap, karena ceritanya bakal makin mencekam. Lo pernah denger nggak tentang Inunaki Tunnel? Itu loh terowongan angker di Jepang yang katanya bisa jadi gerbang ke desa terlarang. Wah, yang di Fukuoka itu kan? Gue pernah baca, tapi jujur aja masih bingung. Itu beneran ada atau cuma urban legend sih? Beneran ada. Terowongannya asli, dibangun tahun 1948. Panjangnya cuma sekitar 80 meter. Pendek banget sebenarnya. Tapi atmosfernya ngeri, gelap, lembab, penuh lumut, kayak tempat yang udah lama ditinggalin. Jadi awalnya cuma terowongan biasa. Iya, dulu dipakai buat jalur transportasi. Tapi begitu ada jalan baru yang lebih modern, terowongan ini ditinggalin. Dari situ, mulai deh muncul cerita-cerita serem. Ah, ini kayak tempat mati gitu ya. Kosong, nggak dipakai, akhirnya orang bikin cerita sendiri. Betul, tapi ada satu kejadian nyata yang bikin reputasi Inunaki makin kelam. Tahun 1988, ada kasus kriminal brutal. Sekelompok pemuda nyulik seorang pria, bawa ke dalam terowongan, terus Jangan bilang. iya, dibakar hidup-hidup sampai meninggal. Itu kejadian nyata, masuk berita di Jepang. Sejak itu, orang percaya energi gelap korban masih nempel di sana. Pantes aja banyak cerita hantu. Tragedi nyata biasanya ninggalin jejak energi. Apalagi kayak gitu kejamnya. Nah, dari situ mulai muncul kisah mistis. Ada yang ngaku denger bisikan samar, suara langkah kaki, bahkan teriakan orang yang kayak lagi kesakitan. Serius? Gue sih kalau jalan sendirian terus tiba-tiba ada suara kayak gitu, langsung kabur. Bukan cuma suara, katanya ada penampakan sosok pria dengan wajah terbakar. Bayangan manusia yang muncul di dalam terowongan, tapi begitu didekati, hilang. Ish, itu merinding sih. Gue ngebayangin aja udah gak sanggup. Ada juga gangguan kendaraan. Banyak pengendara motor atau mobil yang mesinnya mati mendadak di dalam. Bahkan ada yang bilang seakan-akan ada batas tak kasat mata yang bikin mereka nggak bisa maju. Jadi kayak ada invisible wall gitu ya. Wah, ngeri banget. Dan yang bikin makin menarik, ada legenda tentang Desa Inunaki. Konon, kalau lo terus jalan melewati terowongan dan masuk hutan, bakal nemu desa yang nggak ada di peta. Ah iya, yang katanya punya aturan aneh. Kayak konstitusi Jepang nggak berlaku di sini. Tepat banget. Ceritanya, desa itu dihuni orang-orang yang hidup terisolasi, nggak nerima orang luar. Bahkan katanya ada praktek-praktek gelap sampai kanibalisme. Gila. Jadi ini antara fakta sama urban legend kebaur jadi satu ya. Terowongannya nyata, tragedinya nyata, tapi desanya masih misteri. Betul.
Dan menariknya, Desa Indonakitanol ini udah sampai jadi inspirasi film horor Jepang. Judulnya Howling Village tahun 2019. Wah, makin yakin aja kalau kisah ini udah jadi bagian dari budaya horor modern Jepang. Benar. Dan kalau dipikir-pikir, Indonekitanol itu simbol banget. Horor modern yang gabungan. Sejarah kelam, pengalaman mistis, plus urban legend yang hidup sampai sekarang. Pertanyaannya sekarang, kalau lo berdiri di depan Indonekitanol, berani masuk nggak? Jujur, mungkin gue berdiri bentar terus pura-pura sibuk main HP, abis itu langsung balik kanan. Sama, gue juga nggak berani. Kadang horor itu bukan cuma soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita bayangin di kegelapan. Gila sih, kalau dipikir-pikir, Jepang itu bukan cuma tentang bunga sakura atau anime aja ya. Dari hutan Aokigahara, kastil berhantu, jembatan kelam, sampai Indonakitanol yang misterius, semuanya punya cerita masing-masing. Iya, dan yang bikin makin ngeri, semua tempat itu beneran ada. Bisa lo kunjungin langsung. Tapi, berani nggak tuh? Karena setiap tempat kayak punya bekas luka yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Dan akhirnya kita jadi mikir, horor itu sebenarnya bukan sekadar hantu, tapi tentang sejarah, tragedi, sama emosi yang kebawa sampai sekarang. Setuju. Nah, sekarang giliran lo yang lagi dengerin atau nonton. Dari semua tempat angker di Jepang yang udah kita bahas, Menurut lo, mana yang paling bikin lo merinding? Dan kalau dikasih kesempatan, berani lo datengin sendiri? atau malah ada tempat angker lain di Jepang yang belum kita bahas, tapi lo pernah denger ceritanya? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa angkat di episode berikutnya. Jangan lupa juga, kalau suka sama cerita kayak gini, klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Karena masih banyak banget kisah horor dari seluruh dunia yang bakal kita kupas bareng-bareng. Dan ingat, dunia ini luas banget. Kadang batas antara nyata dan gaib itu tipis. Jadi, hati-hati. Siapa tahu di sekitar lo juga ada cerita yang belum terungkap. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau berani, tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.